Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi dengan tema budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Hormat Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru-Guru SDN Bina Karya, saya ucapkan terima kasih karena telah mengizinkan pembawa acara menyampaikan kegiatan hari ini. Yang pertama yakni sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Basoni SPD. Dilanjut acara inti yakni tema ini budaya positif. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka kegiatan diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Basoni SPD. Kepadanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu penggerak, saya atas nama sekolah menyambut baik tentang diseminasi guru penggerak tentang budaya positif dan penerapannya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah dan kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni pada acara inti pemaparan materi diseminasi budaya positif terhadap lingkungan sekolah dan penerapannya. Kepada Ibu Mutmainah CGP Angkatan 6 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Ibu Sofi untuk sebagai pembawa acara, juga Bapak Basoni yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang hari ini berkenan hadir untuk mengikuti acara diseminasi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah dan penerapannya. Jadi topik bahasan yang akan saya sampaikan hari ini mengenai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima mengenai restitusi, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir restitusi mengenai segitiga restitusi. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa berkewajiban untuk mengontrol siswa agar berperilaku sesuai dengan apa yang guru inginkan. Di sini terdapat perubahan paradigma teori kontrol, ya. Di sini juga ada ilusi. Kita selama ini menganggap bahwa guru bertugas untuk mengontrol murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan sebenarnya ini kurang tepat. Ilusi ini sebenarnya tidak tepat apabila kita terapkan pada diri kita atau murid kita. Nah, perubahan paradigma dari yang sebelumnya stimulus respon menuju ke teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri pribadi individu, dalam hal ini mungkin murid? Nah, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di paradigma sebelumnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku yang menurut kita buruk, yang menurut kita salah, itu pasti punya tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, baik itu anak kita sendiri, anak didik, suami, istri, tidak bisa, karena hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering ya, mungkin saya pribadi gitu di rumah, misalnya anak tidak mau melakukan ini, nah itu akhirnya jadi pemaksaan kalau bujukan sudah gagal. Tapi di teori kontrol itu ada kolaborasi, ada kerjasama, ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah,
Di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil membujuk atau memaksa anak, itu kita di sini berperan sebagai pemenang, sedangkan anak kalah. Padahal di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Apa sih makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yang kita yakini, yang kita pahami, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum ini yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi misalnya kayak disiplin harus ke sekolah tepat waktu, itu ada memang itu memang sudah peraturannya, tapi ada beberapa yang merasa tidak nyaman. Saya harusnya berangkat misalnya jam segini gitu ya. Itu karena ada semacam paksaan dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Ya, di sini bisa kita lihat, kita baca. Nah, kalau di Indonesia saat ini nilai-nilai kebajikannya kita lihat dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poin. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya. Yang ini ada dalam RPP atau sekarang modul ajar ya Bapak Ibu ya, modul ajar yang ada pada kurikulum. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan ini sama pada setiap organisasi, institusi, ataupun negara yang lainnya? Tentu tidak. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini berlakunya hanya pada misalnya negara tertentu atau misalnya organisasi tertentu, seperti itu. Bisa saja misalnya di sekolah satu dengan sekolah yang lain, ya memang ada profil pelajar Pancasilanya, tetapi mungkin ada nilai kebajikan lain yang mereka yakini. Selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Menurut teori motivasi perilaku manusia, motivasi itu terdiri dari dua motivasi manusia. Ada motivasi yang sifatnya eksternal, ada juga motivasi yang sifatnya internal, yang tujuannya itu untuk mendisiplinkan atau untuk tujuan disiplin positif. Di motivasi internal itu contohnya, satu alasan orang untuk melakukan sesuatu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi melakukannya karena ada sesuatu, kalau saya tidak melakukannya berarti saya akan seperti ini. Itu masih ada motivasi eksternal di dalam dirinya. Atau alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu, saya akan dapat penghargaan nih dari kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Itu juga masih masuk ke motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang terbaik adalah motivasi internal, motivasi yang lahir dari dalam diri kita, yaitu tujuannya untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi kita melakukan sesuatu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sudah ada kesadaran diri dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang selanjutnya mengenai hukuman dan penghargaan. Ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan ini ternyata berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau mendidik seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi misalnya hukuman dari misalnya gini, misalnya misalnya peraturan gitu ya, peraturan tentang memakai sepatu harus sesuai warna hitam gitu ya. Ada anak yang melakukannya karena pengen dapat penghargaan atau reward. Yang lainnya melakukan karena supaya nggak dihukum. Itu makanya di sini dikatakan hukuman itu sama dengan penghargaan. Karena pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua penghargaan itu menghukum. Maksudnya bagaimana sih penghargaan menghukum? Jadi misalnya seperti ini. Jadi ada satu anak yang kita berikan penghargaan karena dia berprestasi. Yang ini misalnya Rafif gitu ya. Saya berikan penghargaan karena dia ranking 1. Saya hanya memberikan ke Rafif aja. Nah itu bagi yang lain, bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu ternyata menghukum mereka. Wah, cuma Rafif aja nih, berarti kita dihukum walaupun sebenarnya kita tidak secara langsung melakukan itu, tapi ternyata kita sudah melakukannya, menghukum yang lain, memberikan penghargaan ke satu orang, ke satu anak,
Itu sama juga dengan memberikan hukuman kepada anak yang lain. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Oke, untuk pertama kali mungkin penghargaan akan tepat kita berikan, tapi untuk selanjutnya penghargaan akan jadi kurang tepat. Contoh misalnya anak yang baru mulai belajar puasa, tentu kita akan mengiming-imingi sesuatu ya. Kalau anak mau puasa ya, dikasih uang misalnya sehari berapa gitu. Tapi apakah itu akan efektif untuk tahun-tahun selanjutnya? Tentu tidak gitu. Masa sih saya dikasihnya masih segini aja? Atau bisa jadi anaknya saya mau puasa tapi biar dapat uang dari mama misalnya, seperti itu. Jadi akan menjadi tidak tepat kalau dilakukan terus-menerus dengan penghargaan yang sama. Lalu yang ketiga, penghargaan akan tidak efektif. Penghargaan pun bisa merusak hubungan. Maksudnya bagaimana merusak hubungan itu? Mungkin ada anak yang tidak diberikan penghargaan, jadi dia merasa iri. Kok dia aja sih gitu ya yang dikasih misalnya. Jadi dia sama teman itu jadi merasa ada kesenjangan seperti itu. Lalu penghargaan dapat juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi ya, motivasi dari dalam. Jadi yang seharusnya yang tadi yang mungkin dia motivasinya udah berdasarkan kesadaran dirinya, jadi saya mau melakukan ini karena biar dapat penghargaan. Nah, itu berarti motivasinya udah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi kita tidak selalu memberikan penghargaan itu berupa barang. Jadi apresiasi seperti ini saja itu sudah penghargaan buat anak. Nah, ini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Salah satunya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Mungkin Bapak Ibu mengingat pada saat mungkin dulu pada saat sekolah, mungkin ada di antara kita yang pernah dihukum, ya saya pribadi lah gitu ya, pernah dihukum karena misalnya tidak bisa mengerjakan sesuatu. Sampai saat ini mungkin kita tidak ada dendam ke guru tersebut ya, tapi pasti nggak akan selalu kita ingat hukuman itu, pasti akan selalu kita ingat, Bapak itu dulu pernah menghukum saya gitu ya, Bapak itu dulu pernah melakukan ini sama saya. Memang mungkin ada tujuannya gitu ya, supaya anak seperti ini, tapi itu nggak akan efektif lagi di zaman sekarang. Dulu kita dipukul misalnya karena tidak bisa sesuatu, itu masih bisa mengacu kita, tapi zaman sekarang tidak bisa, karena seperti kata Rasulullah, mohon maaf Pak, perbaiki kalau saya salah, entah di hadis ya, katanya kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi nggak bisa misalnya zaman dulu disamakan dengan zaman sekarang, nggak bisa lagi dulu ibu begini, kok kamu gini sih, nggak bisa anak sekarang seperti itu ya, dikenal seperti itu ya. Seperti juga disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan kalau mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam maksudnya bagaimana? Kita di daerah pegunungan tentu beda cara mengajarnya dengan anak-anak yang di daerah perkotaan ya. Kita zaman sekarang, zaman anak udah kenal gadget, tentu akan berbeda dengan zaman kita dulu yang mainnya masih sering di lapangan. Jadi tidak bisa kita samakan. Yang selanjutnya ini mengenai identitas gagal dan ini identitas sukses. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu merupakan suatu kegagalan, karena anak akan menjadi membenci peraturan. Iya, mungkin dia akan menaati peraturan, tetapi dia akan membencinya. Beda apabila disiplinnya itu yang kita ikuti adalah identitas sukses, misalnya dengan konsekuensi ataupun restitusi. Nah, ini restitusi ini yang lebih positif. Di sini anak akan menghormati, kalau di konsekuensi anak akan menghargai peraturan, sedangkan yang di restitusi anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya ini bisa nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Jadi apa sih restitusi itu? Jadi restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Jadi saya pengen seperti apa sih? Gitu. Dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat dari dosen tahun 2004. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran di sana, bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan anak. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik, yang fokus pada karakter bukan tindakannya. Dan fokus pada restitusi itu bukan pada kesalahan ya, tapi pada solusi yang akan dilakukan. Serta yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang kalau ada anak yang berbuat salah terus langsung kita hukum di kelas, itu kadang-kadang dia jadi malu ya, jadi malu sama teman-temannya yang lain, sama kelompoknya yang lain. Tapi jika kita melakukan restitusi, dia akan bisa kembali lagi ke teman-temannya tanpa ada rasa malu. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa sih tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu sudah baku, sudah misalnya kayak di sekolah sudah ditetapkan dari kepala sekolah misalnya seperti itu, sudah ditetapkan dari guru gitu. Tapi berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dirumuskan, dibuat oleh anak-anak dengan bimbingan dari gurunya. Kita pengen kayak kemarin itu ya, waktu dibuat keyakinan kelas di kelas saya, kita pengen kelas yang seperti apa sih? Nah itu muncul tuh anak-anak membuat tulisan, saya pengen kelas yang begini, saya pengen kelas yang seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh murid dengan bimbingan dari guru. Nah contohnya seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menghargai, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi apabila misalnya ada anak yang melakukan yang menurut kita salah satunya bisa kita ingatin. Apa ya kesepakatan kelas kita? Apa yang keyakinan kelas kita? Apa sih keyakinan kelas kita? Jadi kita ingatin dulu sebelum kita melakukan restitusinya ya. Nah ini ada cara-caranya kita bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama ini ada bagannya seperti ini. Apa sih tugas guru? Menurut kamu guru harus seperti apa? Menurut kamu teman kamu harus bagaimana? Dan yang nanti kita bantu untuk dirangkum gitu ya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nggak perlu banyak-banyak seperti tadi ya yang sudah diperlihatkan. Misalnya cukup 3 saja, tapi sudah mewakili semua keinginan anak-anak. Mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Ini kegiatan pendengarannya bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Bagaimana sih terdengarnya harus bagaimana? Misalnya di kelas terlihat seperti apa dan harus berperilaku seperti apa. Misalnya seperti itu. Ini ada misalnya ini peraturan. Ini contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab. Tidak mengganggu orang lain. Peraturannya tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau misalnya di keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif. Ya, kalau tidak mengganggu, nah ini kan ada menurut kita ini ya, tidak itu kalimat yang kurang positif ya. Jadi kesannya kayak negatif gitu. Dilarang. Nah itu kan bahasanya masih negatif. Jadi kita ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Kayak misalnya kan ada ya kalau di parenting tuh anak nggak boleh dibilang jangan. Nah di parenting tuh nggak boleh. Ya jangan naik misalnya jangan naik tangga nanti jatuh. Nah, itu kan bisa kita ganti ya. Anak saya kalau kamu naik ke tangga nanti bisa jatuh misalnya seperti itu. Jadi ganti dengan kalimat yang lebih positif. Iya. Yang selanjutnya poin mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita ya sebagai individu memang memiliki banyak kebutuhan, tetapi ini adalah kebutuhan dasar yang seharusnya sudah terpenuhi pada diri manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan merasa diterima. Yang kedua ada kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Ya. Yang ketiga kebutuhan bertahan hidup. Kesenangan yang selanjutnya dan ada kebutuhan dasar mengenai kebebasan. Yang ini jika tidak terpenuhi, misalnya anak-anak ya,
tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan memenuhinya walaupun dengan cara yang menurut kita negatif, karena dia tidak dapat pengakuan, tidak dapat memenuhinya. Nah, misalnya kayak gini ya, ini contohnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Nah, berarti di sini ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Tuh. Ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini ada kebutuhan pengakuan, ya, kebutuhan dasar pengakuan yang tidak dia terpenuhi. Aku bosan ya benar-benar itu. Berarti kalau anak melakukan suatu kesalahan, itu pasti entah itu di rumahnya atau mungkin kita sebagai gurunya, pasti ada kebutuhan dia yang tidak, kebutuhan dasarnya ya, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya saja, kemarin pernah dengar dari Bu Nur Habibie ya, Bu Nur ya. Nah, sampai kita kaget ada anak kecil bicaranya seperti itu gitu. Pasti di rumahnya kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi sampai dia bisa dicetak hal-hal yang menurut kita kurang baik gitu ya diucapkan oleh anak seumurannya. Nah, di sini ada restitusi mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, ini supaya lebih jelasnya di sini akan saya tampilkan perbedaannya. Posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling ideal memang sebagai guru kita memposisikan diri sebagai manajer. Selama ini mungkin kita pernah berada dalam salah satu posisi ini, entah itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Namun mungkin baru kali ini kita tahu namanya gitu ya Bapak Ibu ya. Diharapkan memang kita kedepannya bisa berada selalu di posisi manajer, meskipun memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya pribadi untuk posisi penghukum itu udah jauh, udah kita juga ya Bu ya, udah nggak pernah melakukan ini ya. Nah, berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini seperti ini ya pernyataan-pernyataannya yang sudah tadi kita lihat. Ini mengenai restitusi, berhubungan tadi dengan salah satu posisi kontrol yang lebih ideal dilakukan guru, yaitu posisi manajer. Di restitusi ini itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi saat kita melakukan restitusi itu ada tahapannya. Ada menstabilkan identitas, terus setelah itu validasi kebutuhan anak, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang dilakukan oleh ibu guru terhadap Naren, ya, dia stabilkan dulu identitasnya, ya, seperti kenapa gitu ya, kenapa bisa telat tuh, karena ternyata kan dia bangunnya siang tuh. Terus validasi kebutuhan anak tuh, kenapa bisa itu ya, kenapa bisa seperti itu, dan tanya keyakinannya, kira-kira keyakinan kelas mana ya yang tidak dilakukan, yang belum dilakukan atau yang belum dilakukan. Jadi tidak langsung seperti pada posisi penghukum ya, tadi kan penghukum langsung menjudge terus langsung menghukum anak, nggak ditanyain dulu kenapanya, langsung disuruh keliling lapangan ya. Tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ya, ini pertama kita stabilkan dulu ya identitas anak. Misalnya dengan guru berkata, misalnya berbicara itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, misalnya seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan ternyata menyalahkan diri sendiri juga secara terus-menerus ini tidak akan berdampak baik pada diri kita. Yang kedua, dalam segitiga restitusi, validasi kebutuhan anak. Divalidasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya ada anak yang dihina misalnya ya, ada contoh misalnya di kelas ada anak dihina terus balas menghina lagi kan, balas menghina lagi, padahal sebenarnya Rasulullah juga tidak mengajarkan seperti itu ya. Kalau misalnya dihina ya justru mestinya kita balas dengan yang lebih baik gitu. Tapi namanya anak-anak ya terkadang ada rasa nggak terimanya, dia katain lagi atau dia hina lagi. Nah,
guru bisa mengatakan seperti ini, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi semacam ada validasi kebutuhannya. Padahal misalnya dia bisa mukul, bisa apa, tapi enggak, berarti masih ada di dalam hatinya itu ada pengendalian diri. Kamu pasti punya alasan, kenapa sih melakukan itu, apa yang menurut kamu penting dan sebagainya. Mbak, ini validasi kebutuhannya. Lalu yang ketiga, dalam segitiga restitusi, tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah seperti ibu guru tadi terhadap kebenaran. Apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi kita tanyakan dulu, nggak langsung kita, kamu telah melanggar keyakinan kelas ini, enggak, tapi apa ya kira-kira keyakinan kelas yang tidak kamu lakukan, misalnya seperti itu. Dan sebagainya. Nah, ini contoh penerapan budaya positif yang ada di kelas saya. Mungkin belum namanya baru ya, baru mencoba menerapkannya, mungkin belum 100%, tapi setidaknya sudah belajar untuk mencobanya. Yang pertama, saya lakukan membimbing murid untuk merumuskan keyakinan kelas. Yang kedua, praktik segitiga restitusi. Pada saat itu dibantu juga oleh Pak Angga. Ya, ini contoh perumusan kelas. Ini ada anak siapa ya? Ini pakai sticky note, terus sudah itu ditempel-tempel, baru setelah itu dirumuskan. Ini kan banyak ya keinginan anak itu pengen seperti apa, disimpulkan menjadi 3 poin pada saat itu. Lalu yang selanjutnya ini ada praktik segitiga restitusi antara saya dengan anak murid. Kenapa saya tidak memvideokan segitiga restitusi yang sebenarnya? Karena kalau misalnya kita melakukan segitiga restitusi sama anak yang bersalah menurut kita ya, masa iya sih kita tega gitu ya, misalnya ada anak yang bersalah terus kita videoin gitu. Rasanya tidak etis gitu ya. Makanya saya buat praktiknya saja gitu untuk dimasukin ke YouTube kemarin. Tidak yang anak bersalahnya gitu, karena menurut saya itu kurang etis. Nah, ini contohnya skenario nya waktu itu melakukan segitiga restitusi ya. Ini poin yang pertama, stabilkan identitas keluarga ya, dan yang terakhir tanyakan gitu ya, menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan seperti ini, keyakinan kelas apa yang kita yakini dan apa yang belum Reza tunjukkan. Nah, sepertinya menghormati diri sendiri dan orang lain ya Bu. Nah ya, jadi kita tidak langsung menghukum anak, tapi melakukan segitiga restitusi ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, materi diseminasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutmainah selaku pemateri. Di sini akan dibuka sesi tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah paparan yang Anda sampaikan tadi, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu jika ada siswa yang menurut kita nakalnya itu sudah keterlaluan, apakah boleh guru berada di posisi sebagai penghukum supaya ada efek tidak bagi anak? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Nursilawati. Jadi, apakah posisi penghukum ini cocok kita berikan kepada anak yang nakalnya itu udah keterlaluan menurut kita ya. Apabila kita lihat tadi dari video yang sudah kita tonton, posisi yang ideal bagi seorang guru adalah posisi sebagai manajer. Jadi apapun kesalahan anak menurut kita itu kita lakukan dulu posisi manajer, berusaha walaupun mungkin agak karena mungkin belum terbiasa, kita akan sulit ya Bapak dan Ibu, tapi kita coba dulu gitu. Jadi 5 posisi kontrol ini yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Kalau bisa malah posisi ini tidak sama sekali kita gunakan. Jadi coba dulu kita coba dengan berada pada posisi manajer ya. Karena itu posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Memang saya juga belum terlalu ini ya untuk mempraktikkan dalam keseharian, tapi bagi yang sudah terbiasa melakukannya ini sangat efektif.
apabila guru melakukan apabila guru berada pada posisi manajer ini. Jadi untuk anak tersebut upayakan sebisa mungkin kita lakukan dulu posisi sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Demikian Bu Nur. Terima kasih atas jawaban Bu. Ya, terima kasih. Baik, apa ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi budaya positif? Ibu Siti Masroh, silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Sebaliknya nih Bu, tadi dikatakan bahwa penghargaan itu menghukum. Jadi apakah tidak boleh kita memberikan penghargaan terhadap anak yang berprestasi, misalnya seperti apa? Ya, berikan penghargaan kepada anak yang berprestasi. Jawabannya bukan tidak boleh, tetapi apabila misalnya kita memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi, kita tidak melupakan juga teman-teman yang lainnya. Misalnya seperti Rafif ya, misalnya, atau misalnya kita ambil dari setiap kelas itu 3 juara gitu ya, 3 penghargaan untuk 3 juara. Maka yang lainnya kita kasih juga, tetapi mungkin dengan porsi yang berbeda. Misalnya kalau misalnya untuk 3 besar kita kasih buku 1 pak. Nah untuk yang lain mungkin dikasihnya pensil atau misalnya dikasih buku satu-satu seperti itu. Lalu apakah harus selalu? Tidak harus selalu. Tidak harus selalu memberikan penghargaan kepada anak gitu. Karena penghargaan itu bukan hanya sekedar memberikan barang saja. Kita bilang dia, terima kasih ya kamu sudah melakukan ini, terima kasih kamu sudah hebat. Itu pun merupakan bentuk penghargaan juga kepada anak. Seperti itu Bu Imas. Seperti itu Bu Siti Masroh. Terima kasih. Cukup? Cukup. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Atau cukupkan saja? Cukup, sudah terwakili. Sudah terwakili. Ya. Kita tutup diskusi pada siang hari ini. Terima kasih untuk Bu Mutmainah sudah memaparkan materi budaya positif. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Semoga